Oke ya, untuk bagian kedua dari materi obat herbal tiroid adalah masuk ke obat-obatnya ya, ke obat herbalnya ya. Jadi saya ngambil materi dari jurnal ya, nanti jurnalnya akan saya share juga ya dalam bahasa Inggris ya jurnalnya, karena memang materinya itu memang kebanyakan jurnal-jurnal yang orang Indonesia belum bisa ya, jadi ini yang kebanyakan dari ini sebenarnya adalah jurnal merupakan review artikel ya, kumpulan dari beberapa jurnal yang dibuat jurnal juga ya, namanya review artikel ya. Jadi ini judulnya itu obat-obat herbal untuk penanganan atau pengobatan tiroid ya, jurnalnya judulnya itu. Ya, kemudian konten obat-obatnya nanti ada beberapa yang saya ambil ya, ada beberapa yang tidak, tetapi memang kebanyakan obat itu ada beberapa yang memang di Indonesia tidak ada ya, jadi agak asing ya, nama tumbuhannya ya, jadi ada tumbuh-tumbuhannya itu yang kebanyakan kalau untuk penyakit tiroid itu di Indonesia risetnya masih sangat sedikit ya, jadi kebanyakan akhirnya ya minim sekali referensi dari Indonesia tentang obat tiroid ya, jadi kebanyakan memang referensi dari negara-negara lain, ini termasuk India ya. Ini saya ambil dari India karena memang mendekati dengan kita ya, tumbuhannya itu hampir ada beberapa tumbuhannya yang mirip ya. Jadi riset-riset dari Asia itu memang bisa kita pakai ya, alasannya adalah karena mereka memakai tumbuhan yang di Indonesia itu juga ada gitu ya. Kayak ini saya mulai ya untuk materi obat-obat herbalnya ya. Ya, ini yang pertama ini namanya ini India ya. Obat herbal dari India ya. Nama latinnya aja yang saya bacakan yaitu Lycopus virginicus ya, Lycopus virginicus ya. Obat herbal ini ya itu kalau kita lihat secara morfologinya itu bentuknya seperti ini ya. Ini kalau orang Jawa itu mirip dengan tumbuhan yang dinamakan patikan kebo ya, mirip tetapi sebenarnya itu spesiesnya berbeda ya, itu mirip-mirip saja ya. Nah, ini sudah diteliti ya di India ya. Ini dia mempunyai efek tirosupresif ya. Jadi mempunyai efek apa? Tirosupresif. Artinya apa? Tirosupresif itu artinya dia menekan hormon tirosin ya. Kalau dia menekan berarti untuk mengobati obat apa? Untuk pengobatan hipertiroid ya. Jadi hipertiroid itu kan aktif ya. Jadi supaya dia normal ditekan ya. Ditekan. Jadi obatnya itu tirosupresif atau penekan hormon tiroid. Jadi kesimpulannya adalah obat yang digunakan untuk hipertiroid. Nah ini herbal ini ya, ini termasuk famili Lamiaceae ya, ini termasuk famili Lamiaceae, mengandung beberapa senyawa kimia ya. Ini di sini ditulis mengandung senyawa-senyawa asam ya, misalnya hidrosinamik acid ya, kemudian litospermic acid ya, asam rosmarat atau rosmarin acid ya. Ini beberapa kandungan yang terdapat dalam Lycopus virginicus. Kemudian dikatakan ya di sini ya ekstraknya ya. Ini ekstrak dari tanamannya ya. Itu mempunyai manfaat ya di sini, mempunyai manfaat untuk pengobatan penyakit Graves ya, Graves disease ya, penyakit Graves. Ya penyakit Graves itu tadi di sini udah pernah saya singgung ya tadi, penyakit Graves ya di sini. Yang hipertiroid ya. Ada yang namanya Graves disease atau penyakit Graves ya tadi. Apa namanya itu? Jadi untuk mengobati penyakit Graves ini ya, ini hipertiroid. Jadi tanaman dari India tadi ya untuk mengobati salah satu jenis penyakit hipertiroid yang dinamakan Graves disease atau penyakit Graves ini ya. Penyakit Graves. Oke ya, saya masuk herbalnya tadi ya. Ini salah satu jenis dari penyakit hipertiroid. Secara spesifik tanaman ini menghambat ya, atau menginhibisi ya, menghambat produksi dari thyroid stimulating hormone atau TSH. Dia menghambat
produksi thyroid stimulating hormone atau TSH ya. Jadi tadi kan TSH itu adalah hormon yang digunakan untuk mengendalikan kelenjar tiroid ya tadi ya. Jadi namanya hormon apa? Namanya thyroid stimulating hormone. Jadi coba kita lihat tadi ya gambarnya ini ya. Jadi ini thyroid stimulating hormone itu ya adalah hormon yang digunakan untuk mengendalikan kelenjar tiroidnya. Jadi, nah tanaman tadi ya itu digunakan untuk menghambat atau memblok ya dari produksi ini hormon thyroid stimulating hormone ini. Jadi itu efeknya di sini tadi. Tanaman tadi ya, Lycopus virginicus ya. Jadi dia efeknya memblok ya. Kemudian yang kedua, obat ini menurunkan produksi T4 ya, T4. T4 itu kan salah satu produk dari kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar tiroid itu memproduksi dua macam hormon ya, yaitu T3 dan T4 ini ya. Ini dari sini kita bisa melihat ya, bahwa hormon tiroid itu menghasilkan dua hormon ya, namanya T3 dan T4. Nah, kalau yang tanaman tadi Lycopus virginicus itu menghambat T4-nya ya, mengurangi produksi T4-nya. Dan yang ketiga ya, jadi ini punya 3 efek ya. 3 efek. Yang ketiga dia mempunyai efek menghambat metabolisme iodin. Nah, menghambat metabolisme iodin. Jadi yodium itu salah satu unsur atau senyawa yang berperan ya dalam keaktifan dari kelenjar tiroid ya. Ya, ini tanaman pertama adalah Lycopus virginicus ya. Kemudian tanaman yang kedua namanya lemon balm. Jadi lemon balm itu tanaman yang di Indonesia sudah ada sih sebenarnya, tapi tanaman impor ini ya, tanaman hias ya, tanaman impor. Lemon balm itu banyak kita jumpai di supermarket ya. Ini punya rasa seperti mint ya, rasanya seperti mint ya, kayak daun mint rasanya. Lemon balm ini nama latinnya Melissa officinalis ya, nama latinnya Melissa officinalis ya. Nah, bagaimana lemon balm ini kaitannya dengan herbal tiroid ya? Ini sama tadi ya, dia digunakan untuk pengobatan hipertiroid ya, sama dengan Lycopus virginicus ya. Sama ya. Jadi dia itu efeknya tirosupresif ya, menekan tiroid ya. Kemudian ini efeknya juga mirip ya, dia memblok ya thyroid stimulating hormone atau TSH. Hampir sama dengan tadi ya. Jadi ini hormon ini herbal ini itu reseptornya di TSH ya, thyroid stimulating hormone, dengan cara memblok ya, memblok produksi dari thyroid stimulating hormone atau TSH ya. Nah, bahan aktifnya itu adalah asam rosimirik ya, kayak tadi ya. Jadi ini bahan aktif itu rosimirik acid ya. Asam rosimirik. Ya, asam rosimirik ini berefek kepada imunoglobulin ya. Imunoglobulin. Jadi dia itu targetnya itu di imunoglobulin. Nah, ini efeknya IgG ya. IgG itu imunoglobulin G ya efeknya. Jadi rosimirik acid ini efeknya ke IgG ya. Nah, IgG ini ya itu berperan dalam memperlambat efek dari kelenjar tiroid. IgG ini. Jadi dia memperlambat GG itu imunoglobulin G itu memperlambat kerja dari kelenjar tiroid. Nah, kalau disimpulkan ya, lemon balm ya
itu juga bisa menghambat autoimun, aktivitas autoimun. Jadi dia itu menurunkan imunitas itu sebenarnya. Jadi menurunkan imunitas. Ya. Jadi efeknya itu menurunkan imunitas ya, karena zat aktifnya ini tadi rosmarinic acid, menurunkan imunitas. Kemudian secara spesifik ya, kalau kita lebih ke spesifik lagi topik yang kita sedang pelajari, yaitu sekali lagi obat ini digunakan untuk hipertiroid ya. Di mana hipertiroid itu tadi sudah saya singgung ya. Salah satu gejalanya adalah nggak bisa tidur ya, insomnia ya. Ini gejala ke saraf ya. Dan gejalanya ke jantung itu takikardi ya. Dan hiperaktivitas. Jadi itu mengenai tanaman kedua, yaitu lemon balm atau Melissa officinalis. Dan yang ketiga ini tanaman ya, yang ketiga itu tanaman seperti kumis kucing ya bentuknya ya, seperti kumis kucing, mirip-mirip dengan kumis kucing. Ini tumbuhan perdu ya, semak ya. Namanya Leonorus cardiac ya namanya ini. Leonorus cardiac. Kalau ini tanaman ini banyak tumbuh di Eropa juga ya, namanya motherwort ya. Mirip dengan kumis kucing ya, Leonorus cardiac. Ya, tanaman ini sangat populer ya di Eropa ya. Mereka udah meneliti sampai ke sana ya, kalau kita kan belum ya, jadi kita masih harus banyak belajar ya penelitian ke penyakit tiroid ini ya. Motherwort ya atau Leonorus cardiac ya, ini sudah lama diteliti ya. Nah, ini obat ini sebenarnya aslinya digunakan untuk antiinflamasi ya. Sebenarnya aslinya ya. Awal-awalnya dulu ya, penelitian-penelitian yang lama itu digunakan untuk antiinflamasi. Karena tanaman ini mengandung quercetin. Ya, quercetin itu adalah salah satu senyawa yang termasuk senyawa flavonoid. Jadi flavonoid itu kan senyawa yang banyak sekali ya, flavonoid itu ya. Jenisnya banyak sekali ya. Salah satunya itu quercetin. Jadi motherwort ini mengandung flavonoid ya dari jenis quercetin gitu ya kalau diterjemahkan. Nah, kemudian selain sebagai antiinflamasi, tanaman ini juga digunakan untuk penyakit autoimun, ya, autoimun disease. Ya. Ini penyakit autoimun. Ya. Kemudian di sini dijelaskan ya, tanaman ini bisa menurunkan, ya, ini ya, mereduce atau menurunkan peradangan atau inflamasi. Ya. Peradangan atau inflamasi. Nah, jadi secara spesifik dikatakan ya, akibat dari efeknya itu dia dikatakan salah satu obat yang baik ya, salah satu tumbuhan herbal yang baik yang digunakan untuk pengobatan hipertiroid. Dalam hal ini dia cara kerjanya itu di enzim ya, jadi di enzim. Kalau tadi kan di antibodi ya, yang tanaman sebelumnya tadi ya, yang lemon balm ya. Kalau ini dia masuknya di enzim ya, di enzim deadenase. Enzim deadenase inilah yang berperan dalam menurunkan inflamasi. Jadi kalau kita ringkas itu begini ya. Jadi Leonorus cardiac ini adalah tanaman yang mengandung quercetin, ya, yang merupakan salah satu jenis flavonoid. Quercetin ini efeknya ke enzim, ya, namanya deadenase. Ya. Enzim ini berperan dalam proses instalasi, yaitu mengurangi proses inflamasi atau peradangan, itu mengurangi peradangan. Secara tidak langsung ya, peradangannya itu dikurangi sehingga secara tidak langsung dia berperan dalam pengobatan hipertiroid.
Itu ya. Kenapa? Karena hipertiroid itu salah satu gejalanya adalah peradangan, ya. Inflamasi atau peradangan yang aktif. Sebenarnya obat ini ya juga mengobati gejala tiroid yang lain, yaitu anxiety, ya, atau kecemasan. Ya. Kemudian takikardi, ya. Jadi salah satu gejala hipertiroid lagi yang terkenal, ya, takikardi. Ya. Kemudian palpitasi, ya, berdebar-debar. Ya. Jadi ini apa namanya? Efeknya ya, efek dari Leonorus kardiak itu memang arahnya ke hipertiroid, ya, khususnya ke saraf, yaitu anxiety atau kecemasan, ya, dan ke kardiovaskuler. Kardiovaskulernya itu takikardi dan palpitasi atau jantungnya itu berdebar-debar. Ya, itu tadi tanaman yang namanya Leonorus kardiak atau motherwort. Ya. Kemudian tanaman berikutnya, ya, namanya Rosmarinus officinalis atau lavender. Ya, jadi ini terkenal ya, lavender itu di Indonesia mungkin sudah banyak nanam ya, tapi aslinya tanaman ini bukan tanaman lokal ya, tanaman ini tanaman impor ya, tanaman impor. Nah, Rosmarinus officinalis ini dikenal juga di Eropa dengan nama rosemary. Ya. Kalau kita mengenalnya bunga lavender ya, ini tanaman impor ya. Ini terkenal ya, jadi ini termasuk suku Lamiaceae ya. Nah, apa namanya ini tanaman ini itu mengandung bahan aktif dalam jumlah besar ya, yaitu rosmarinic acid. Jadi ini tadi kayak tadi ya, kayak apa namanya itu? Lycopodus apa tadi yang paling atas tadi ya, yang dari India tadi. Jadi mengandung rosmarinic acid ya, atau asam rosmarinak. Jadi efeknya juga sama untuk mengobati hipertiroid ya. Jadi untuk pengobatan hipertiroid. Asam rosmarinak ya, untuk pengobatan hipertiroid. Nah, kemudian tanaman ini ya, rosemary ini tadi sudah saya sampaikan juga, itu efeknya mirip dengan lemon balm. Jadi lemon balm tadi juga mengandung rosmarinic acid ya, itu mirip ya, sama ya. Jadi efeknya tentunya juga sama, yaitu berefek pada thyroid stimulating hormone ya. Jadi dia berefek pada thyroid stimulating hormone. Ya, itu ya. Dan ya efeknya tadi juga sama tadi pada T3 ya, pada T3. Jadi efeknya itu menghambat atau menurunkan produksi thyroid stimulating hormone dan T3 ya. Nah, rosmarinic acid ini juga bisa juga digunakan untuk mengobati Graves' disease ya, salah satu jenis dari hipertiroid ya. Nah, ini Rosmarinus atau rosemary ya, atau bunga lavender. Kemudian selanjutnya yaitu sake ya. Sake ini juga sudah banyak ditanam di Indonesia ya. Sake itu seperti bentuknya bunga ya. Sake ini aslinya dari Eropa ya, Salvia officinalis, tapi banyak yang udah di Indonesia sudah ada beberapa yang tahu ya sake ini seperti apa ya, bentuknya seperti itu. Tanaman impor ya. Salvia officinalis atau sake. Ini sama dengan tadi ya lavender ya, dari famili Lamiaceae ya. Ini juga sama ya, sama lagi yang mengandung rosmarinic acid ya, pada jumlah yang banyak ya. Jadi efeknya juga sama ya, yaitu TSH dan T3 ya, menurunkan produksi TSH dan T3 dan sama-sama untuk hipertiroid ya. Kemudian yang lain pegagan ya, pegagan itu tanaman Indonesia ya, tanaman dari Indonesia ya, atau Centella asiatica ya. Centella asiatica atau pegagan. Itu mungkin sudah banyak yang tahu ya. Centella asiatica atau pegagan. Nama Indianya itu Gotukola ya. Ini tanaman ini kayaknya tumbuh di beberapa tempat ya. Tapi di Indonesia sudah familiar ya, namanya pegagan. Itu tanaman yang sering tumbuh di kebun atau sawah ya. Dan diketahui sebagai tanaman obat juga ya, pegagan ini.
Tidak hanya digunakan untuk ini tiroid ya. Nah, berbeda dengan tanaman yang tadi ya, yaitu tanaman yang kita bahas tadi, ini bukan untuk hiper tapi untuk hipo ya, untuk hipotiroid. Nah, kandungannya apa? Kandungannya asiatic acid ya. Ini asiatic acid, bramosid dan brahmik. Nah, secara umum nama-nama ini disingkat madagasid acid. Madagasid acid. Ya, jadi kalau Anda pernah mungkin ada yang pernah mengenal atau tahu ya, ada salep namanya medekasol ya. Medekasol itu digunakan untuk mengobati luka ya. Medekasol itu sebenarnya medekasol itu salep yang ekstraknya diambil dari daun pegagan tadi ya, dari Centella asiatica. Jadi ini sangat terkenal sebenarnya Centella asiatica itu ya. Tapi jarang yang mengatakan Centella asiatica itu untuk tiroid, itu jarang. Ini pegagan itu lebihnya taunya itu digunakan untuk pengobatan yang lain ya. Misalnya yang kalau salep medekasol itu untuk pengobatan keloid ya. Kalau salep medekasol ini bukan untuk hipotiroid ya. Untuk hipotiroid. Kemudian selain itu, yang namanya pegagan itu juga mempunyai efek ke dalam saraf ya. Jadi efeknya itu ke dalam saraf ya. Nah, karena ini adalah obat hipotiroid, ya, maka tentunya efeknya itu menstimulasi saraf. Jadi hipo itu diaktifkan ya, sehingga sarafnya jadi lebih aktif ya. Dengan cara menaikkan vitalitas dan energi. Ini jadi medekasid acid ya, itu tadi fungsinya adalah menstimulasi saraf. Kemudian selain menstimulasi saraf, obat tanaman ini juga meningkatkan atau menstimulasi produksi dari T4 ya. Jadi kalau tanaman-tanaman tadi yang hiper itu mencegah T3, kalau ini justru ya dia menstimulasi T4. Nah, jadi kalau disimpulkan ya, secara spesifik kalau disimpulkan ya, ini efeknya ke T4 ya, menaikkan sintesis T4 ya. Dari situ efeknya itu banyak ya, termasuk tadi menciptakan energi ya, menaikkan energi dan sebagainya. Ya, karena memang tanaman ini untuk hipotiroid ya. Kemudian tanaman berikutnya adalah ginseng ya. Ginseng, ini yang tanaman yang terakhir ya, ginseng. Nah, ini ginseng itu spesiesnya banyak sekali ya, ginseng itu ya. Di Korea ada, di India ada ya, di Cina ada ya. Bahkan di Indonesia ada ginseng Jawa juga. Tapi ini ginseng itu yang diteliti adalah ginseng dari India ya. Namanya itu Withania somnifera ya. Atau ashwagandha ya nama Indianya ya. Ini mempunyai kandungan saponin ya. Mempunyai kandungan saponin. Termasuk famili Solanaceae ya. Solanaceae. Kemudian pada umumnya dikenal sebagai antioksidan ya. Pada umumnya tanaman ini dikenal sebagai antioksidan. Ya. Kemudian juga mengandung alkaloid ya, juga mengandung selain saponin ya. Saponin glikosida juga mengandung alkaloid. Kemudian kandungannya jadi 3 ya, saponin, steroid dan alkaloid. Nah, ini juga sama ya, ini untuk hipotiroid ya, karena dia mengaktifkan ya. Obat ini mengaktifkan hormon ya. Kan hormon. Sama dengan tadi ya, sama dengan medekasid acid ya, dari Centella asiatica atau pegagan, ini efeknya ke produksi T4. Jadi menaikkan produksi T4 ya. Dan ini sudah diteliti ya. Ini efeknya meningkatkan antiperoksidasi ya, efek antiperoksidasi. Jadi itu ya, itu jadi sudah ya, saya kira materinya sudah cukup ya untuk materi tentang tiroid ya.
Jadi ada beberapa tanaman ya, yang sudah saya bahas ya. Ini saya ambil murni dari jurnal ya.